Oke teman-teman, kita melanjutkan di video yang kelima. Ada sekitar 6 saham yang akan kita bahas. Yang pertama ada Roni. Harusnya si Roni ini kita bahas di video keempat karena nggak cukup durasinya, jadi kita lanjutkan di video ke-6 aja ya. Mohon maaf, kelima. Ini kelima. Untuk Roni punya di 2700. Saya sarankan omnya untuk besok take profit ya, hari Senin. Wajib take profit, nggak boleh nggak. Fala Buddha monggo wajib, tidak boleh tidak ya. Itu Fala Buddha udah tidak boleh tidak. Kenapa? Karena dia udah nggak bagus, MACD nya juga udah di atas, RSI juga udah masuk area overbought. Itu secara daily. Secara weekly pun dia udah di pucuk ya. Saya harapkan omnya tidak serakah dan tidak greedy ya, tidak serakah atau tidak greedy lah ya di take profit untuk Roni. Potensi masih bisa naik 3% atau bahkan jackpot bisa arah pun bisa, tapi hati-hati ya. Saya sarankan untuk tidak serakah, boleh di take profit dulu. Dah nggak ada analisa lain untuk Roni. Semoga omnya tidak serakah, gitu aja. Atau kalau omnya nggak mau take profit, boleh pasang trailing stop ya, gitu aja. Kali ini kita ke Antam ya. Ini yang agak menarik Antam. Dia itu sebagai pemuncak klasemen Liga Korupsi Indonesia dengan 5 kuadriliun ya. Itu berita yang beredar. Kalau kita melihat dari Broksum dia ada CCKZNI, dia akum. Tapi di sini asingnya jualannya ada ZP, CP, AKTP, YP. Itu jualan semua, jadi Broksumnya kurang menarik. Hati-hatilah. Yang nampung CC206 Puong. Jadi hati-hati. Kalau dari Antam secara teknikal dia potensi untuk lanjut turun kembali ke harga 1528 sampai 1500 ya. 1500 lah. Itu untuk Antam. Potensi lanjut turun secara MACD dan RSI pun dia kurang menarik. Itu untuk Antam secara daily. Kalau secara weekly dia pun sama, ada potensi untuk turun kembali. Yang penting kuncinya Antam itu 1500, dia nggak boleh tembus. Kalau 1500 dia berani bertahan, ya udah hold aja, boleh di hold. Omnya punya di 1660, oh berarti ini nyangkut ya. AVD boleh di 1500an lah ya, 1520 atau 1500 itu area AVD-nya om ya. Di situ pantau juga 1500 jebol enggak. Kalau 1500-nya jebol, boleh di cut loss dulu. Tapi nggak usah deh, karena Antam ada saatnya dia balik lagi untuk Antam ya. Jadi nggak usah di cut loss, nggak apa-apa. Gitu aja sih untuk Antam. Kesimpulannya dia bakal ada lanjut koreksi dulu. Ya, seperti harap hati-hati Antam ya. Lanjut ada Harum punya di 790. Minus 90 poin berarti. Harum. Kita cek dari weekly-nya. Harum mengerikan ya. Kita bikin 3 garis. Di sini pun dia jebolin semua 3 garisnya Harum. Secara weekly ada potensi lanjut turun. Apes bisa ke 650, itu weekly. Tapi kalau kita melihat dari MACD dan RSI dia memang harusnya ada pembalikan arah. Harusnya sudah masuk area yang boleh dicicip-cicip. Tapi kita tinggal nunggu Harum ya, tinggal nunggu dia itu mau sideways dulu nggak. Karena bagusnya ketika dia udah turun seperti ini, dia itu bikin support kuat. Jadi dia itu bentar. Dia itu sideways di sini ya, sideways gitu. Ya area 700 sampai 600 lah. Dia sideways dulu, bikin support kuat di sini. Ketika udah sideways, candlenya merah hijau tapi lurus ya. Nah itu kan kuat udah supportnya. Dia siap untuk balik ke atas lagi. Coba kalau dari technical daily-nya dia memang ada potensi untuk turun lagi ya. MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang oke. Kunci dia di 674, 675, 670 nggak boleh jebol. Berarti kalau mau kayak gini
Ini area sideways-nya Harum di sini 700 sampai 650. 700 650 gitu terus sideways. Ketika udah kuat, terus ketika garis-garisnya juga udah stabil semua, baru dia siap untuk lanjut balik arah reversal. Gitu ya. Silahkan dipantau untuk Harumnya. Coba kita cek dari Broksumnya Harum. Broksumnya Harum ada akumulasi dari KI. KI-nya akumulasi nih. Oke, berarti kalau kita ngecek dari Broksum, teman-teman boleh ikut akumulasi bareng KI. Area belinya 700 sampai 650. Tuh, areanya ya. Area belinya Harum berarti area akum kalian 700 sampai 650 bareng KI. Akumnya ya. 700 sampai 650 itu sideways mungkin bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Bagus kalau dia berani sideways. Nah, kalau sideways-nya udah selesai, potensi dia balik arah ke harga 700 sampai 750 atau bahkan lebih ke 800 pun bisa. Tinggal nunggu sentimen batu baranya bagus. Gitulah untuk Harum ya. Silahkan dicicil-cicil saja dari 700 sampai 650 nih. Area belinya kan jauh, lumayan. Cicil-cicil saja. Ini untuk swing ya. Cakepnya untuk swing. Semoga saja di area 700 sampai 650 Harumnya sideways. Seperti itu untuk Harum. Lanjut ada obat. Ini obat kuat atau paracetamol. Obat Panadol. Ini the real bandar judi sih ini kalau kayak gini. Saya nggak suka ini yang kayak gini. Cek dari Broksumnya, pahlawan bursa menduduki peringkat 1 ada XL, disusul oleh AG, CP. Oke, XL ini masih jadi top buyer, harap dihindari dulu kalau kita ngeceknya lewat Broksum. Kalau kita ngecek dari teknikalnya obat, secara teknikal pun dia agak bergetar ya ini ginjalnya. Garis warna merah ini nggak boleh tembus, ini 500 berarti. Harus ketahan itu, wajib ketahan. Harum obat kok Harum mulu. Karena apa? Kalau 500-nya jebol, potensi dia dalam ke 400 pun bisa. Ini obat ya, secara daily dia kurang menarik. Hati-hatilah untuk obat. Saya nggak menyarankan teman-teman beli dulu ya. Tunggu dia turun dulu, koreksi dulu, lanjut koreksi. RSI dia masih ada area penurunan lagi kok. RSI dia masih berpotensi lanjut koreksi lagi. Jadi obat kesimpulannya 70% hindari dulu. Oke, seperti itu teman-teman untuk obat. Lanjut ada PYFA. Punya di harga 230. PYFA terkoreksi 6,91%. Kalau dari broker summary kita cek dia netral saja. Namun yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah pahlawan bursa, sobat loss, XL itu menjadi top buyer dia. Disusul ada TP dan MG. Sayangnya MG ketiga, harusnya pertama. Jadi Broksumnya PYFA kurang menarik. Coba cek dari teknikal. Teknikalnya hati-hati ya. Jebol dia. Garis dia di 177, dia closing di bawah 177, kurang menarik. MACD pun kurang oke, RSI pun mengerikan. Jadi secara daily PYFA kurang oke ya. Secara weekly pun dia masih ada garis di 176, tapi tembus nampaknya ini. Tembus kan? Hati-hatilah PYFA. Kalau teman-teman mau PYFA, tunggu dia closing candle hijau 1 atau 2 kali aman. Kalau dia masih lanjut penurunan, bahayalah. Bahaya, apalagi kalau besok dia jebol di 156. Ini garis merah jebol, itu tambah bahaya lagi. Untuk PYFA harap dihindari terlebih dahulu. Omnya nyangkut ya. Semoga kejemput ya om, walaupun berat. Lanjut di saham yang terakhir ada nggak terakhir sih, nanti lihatlah.
ESA punya di 550. Kita cek dari teknikalnya ESA. ESA secara weekly dia mengerikan. Apakah mau balik ke harga segini lagi? Di bawah 500 bisa jadi. Kalau kita lihat dari weekly-nya. Lihat. Berarti ini berapa minggu? 1 2 3 4 5 6. 6 minggu dia closing candlenya merah. 6 minggu. Gila nggak? Gila lah, 1 bulan 2 minggu. Hampir mau 2 bulan dia merah terus. Ini harap dihindari ya. MACD pun rusak, RSI-nya pun rusak. Itu weekly. Kalau kita lihat dari daily, oke. Daily semoga dia ada technical rebound atau reversal ya. Semoga aja sih ini. Teman-teman boleh cicil ESA di harga 565 sampai 550. SL dekat aja di 530 gitu aja. 565 sampai 550, SL 530. Boleh. Dengan harapan dia daily-nya menarik. Harapan MACD-nya berpotensi oke, RSI pun potensinya bagus. Semoga hari Senin dia lanjut balik arah. Ada angin segar untuk ESA. Kenapa kok gitu Om? Karena 6 minggu ESA ini dia bikin candle merah. Dan itu nggak bagus, nggak sehat. Kalau dia di minggu besok sebelum lebaran masih bikin candle merah lagi, itu stres. Berarti 7 minggu ESA candlenya merah. Dan itu nggak bagus. Maka ESA hari Senin atau minggu besok wajib ada candle hijau 1. Oke, ini boleh untuk swing 565 sampai 540 deh area beli. SL-nya di 530 aja. Target kenaikan dia bisa ke 580, terus lanjut ke 600. Jackpotnya dia ke 650. Jika dia berhasil closing di 650, maka potensi lanjut ke 700-an lagi. Itu untuk ESA. Semoga aja dia mengalami pembalikan arah. Kenapa? Kalau dia lanjut turun lagi, stres ini. MACD juga udah kayak gini, RSI juga udah kayak gini, stres. Yang ada nanti kasusnya seperti berdikari, seperti BDKR, nggak bagus ya guys. Mungkin seperti itu aja untuk analisa video yang ke-5. Kita lanjut di video yang ke-6 nanti, oke? Bye bye.